Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Tekan mencil tekan ulut dan tersang. Hop, shak, la-la-la-la-la-la-li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Lia. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 subtema 1 muatan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi. Sudah siap belajar untuk hari ini? Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya budaya, gejala alam, atau proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi biasanya bersikap faktual atau ilmiah. Contohnya, terjadinya peristiwa tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Perhatikan, yang pertama, informasinya dibuat berdasarkan fakta. Yang kedua, informasinya bersifat ilmiah atau keilmuan. Yang ketiga, bertujuan memberikan penjelasan mengenai proses terjadinya sesuatu. Yang keempat, menggunakan penanda urutan seperti setelah dan kemudian. Setelah mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi, sekarang kita mempelajari tentang strukturnya. Teks eksplanasi memiliki struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau pembuka. Pernyataan umum yaitu informasi singkat mengenai hal yang dibicarakan. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan urutan uraian atau penjelasan tentang proses suatu peristiwa. Dan struktur yang ketiga itu adalah simpulan atau penutup. Simpulan dari teks atau pendapat dari penulis. Selanjutnya, bagaimanakah cara menggali informasi dari teks eksplanasi? Yang pertama, baca dengan seksama teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, temukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan berdasarkan topik dari teks tersebut. Perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini dengan judul James Watt, seorang penemu mesin uap. Teks eksplanasi ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama merupakan pernyataan umum karena berisi informasi singkat tentang teks ini. Kemudian paragraf yang kedua merupakan deretan penjelas. Dikatakan deretan penjelas karena paragraf kedua menguraikan penjelasan-penjelasan secara rinci tentang James Watt. Dan yang ketiga, paragraf yang ketiga merupakan simpulan atau penutup karena berisi tentang ringkasan atau kesimpulan dari bacaan James Watt. Nah, untuk tugas kalian di rumah, tentukan pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan dari teks eksplanasi berikut ini. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat bertemu Bu Lia kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.